Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilham, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Salah satu dampak tidak langsung dari pengaruh era globalisasi di Indonesia adalah berkurangnya rasa nasionalisme, bahkan hilangnya rasa nasionalisme suatu bangsa. Untuk itu, perlu ditumbuh kembangkan dan meningkatkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk menghadapi situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila dan rasa nasionalisme yang berkualitas, yaitu kepemimpinan gotong royong atas dasar keikhlasan dan solidaritas menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sistem kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dan dilandasi dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal strategi implementasi reformasi birokrasi dalam rambu-rambu good governance. Yang pertama, membangun kepercayaan masyarakat, membangun komitmen dan partisipasi, mengubah pola pikir, budaya, dan nilai-nilai kerja, serta memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan mengantisipasi terjadinya perubahan. Menurut Pagon dan kawan-kawan, kepemimpinan membutuhkan 4 kompetensi: kompetensi individu, kompetensi kognitif, kompetensi fungsional, dan kompetensi sosial. Seluruh kompetensi tersebut harus dipadukan dengan karakter organisasi, visi, misi, value, dan tujuan sehingga menghasilkan keberhasilan dalam perubahan. Kepemimpinan Pancasila merupakan kepemimpinan yang memahami manusia dengan keutuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, mewujudkan manusia paripurna dengan segenap keutuhan potensi dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, spiritualis, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial. Konsep dari identitas nasional yang bekerja dalam menentukan identitas individu dalam komunitas global, karena konsep nasionalisme terkait dengan kebijakan pemerintah dan negara, maka sering dikaitkan dengan aktivitas politik. Sejarah nasionalisme di Indonesia diawali dengan adanya Budi Utomo 1908, kebangkitan nasionalisme tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, rangkaian peristiwa revolusi kemerdekaan tahun 1945, kemudian perubahan tatanan pemerintahan Indonesia menuju Orde Baru pada tahun 1966 dan sampai ke masa reformasi. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, menurut Puspowardoyo, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Konsep kepemimpinan Pancasila di Indonesia adalah kepemimpinan nasional, yaitu suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan Indonesia, sehingga dalam kepemimpinan Pancasila menonjolkan unsur rasionalitas dan semangat kekeluargaan. Hakikat nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mantan Presiden Soeharto menjelaskan tentang azas kepemimpinan di Indonesia dalam bentuk hasta brata, 8 laku kepemimpinan. Yang pertama, Lir Surya, Lir Chandra,
Lir Kartika, Lir Samirana, Lir Megamendung, Lir Dahana, Lir Samudra, dan Lir Bantala. 3 sumber pokok kepemimpinan Pancasila yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan GBHN, nilai-nilai kepemimpinan universal, dan nilai-nilai spiritual nenek moyang. Penyebab lemahnya semangat nasionalisme diakibatkan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, keteladanan pada elit-elit kekuasaan yang berakibat timbulnya rasa kekecewaan pada generasi. Perilaku keluarga terhadap anak-anaknya yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme sehingga ditiru oleh para generasinya. Implementasi demokratisasi yang tidak mempertimbangkan aspek etika dan kesopan santunan. Yang keempat, tidak memiliki rasa kompetitif yang disebabkan karena tertinggalnya bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Yang kelima, munculnya kebiasaan yang menganggap hanya sukunya yang sempurna atau etnosentrisme. Sementara dari faktor eksternal, arus globalisasi yang tidak dapat kita bendung berimbas pada moralitas bangsa. Yang kedua, pengaruh paham liberalisme barat dengan mudah merasuki pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Kedua faktor di atas memberikan pengaruh yang secara tidak langsung berdampak pada jiwa nasionalisme, yakni hilangnya rasa nasionalisme dalam suatu bangsa. Upaya yang wajib kita lakukan untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, yang pertama, menetapkan peran keluarga sebagai wujud pendidikan utama. Yang kedua, peran pendidikan. Yang ketiga, peran pemerintah. Ketiga upaya tersebut senantiasa bersinergi untuk dapat mengembalikan jiwa-jiwa nasionalisme yang rapuh. Peran Pancasila dalam memperkuat semangat nasionalisme tidak mengenal adanya perbedaan etnis. Siapakah dia dan dari rumpun manakah dia berasal? Yang jelas itulah Indonesia. Semangat nasionalisme dan patriotisme menjadi modal kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di masa depan. Strategi memperkuat semangat nasionalisme, penguatan peran lembaga sosial kemasyarakatan, penguatan pada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang mempunyai nilai strategis, penguatan pada masyarakat yang hidup di daerah rawan pangan, dan yang keempat, peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa. Dapat kita simpulkan bahwa pertama, konsep kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah kepemimpinan Pancasila, yaitu kepemimpinan nasional. Yang kedua, nasionalisme yang perlu diresapi generasi muda bukanlah nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang membela negara atau bangsa dengan tetap menghormati negara lain. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab lemahnya semangat nasionalisme dikarenakan oleh timbulnya kekecewaan terhadap generasi muda atas kinerja dan pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya, serta arus globalisasi yang membawa dampak negatif. Dan yang keempat, peranan Pancasila dalam memperkuat semangat nasionalisme dengan menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dapat kami sarankan di sini, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, seharusnya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengoptimalkan peran keluarga, sekolah, atau pendidikan dan pemerintah. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya untuk memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme. Sekian dari saya, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.